Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mister Saya di sini. Hari ini kita akan melanjutkan sesi pembahasan soal untuk pemantapan persiapan OSN khususnya jenjang SMP untuk mata pelajaran IPA. Kita hari ini akan melanjutkan untuk pembahasan materi getaran dan gelombang untuk part kedua ya. Untuk part satunya bisa kalian saksikan di video sebelumnya. Oke, untuk sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya untuk selalu mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 6. Grafik berikut menampilkan simpangan dari sebuah titik dalam satu medium sebagai fungsi waktu ketika sebuah gelombang lewat melalui medium. Pertanyaannya, jika panjang gelombang tersebut 6 meter, jadi panjang gelombangnya adalah 6 meter, maka cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik. Jadi di sini yang kita dapatkan datanya yang pertama adalah panjang gelombangnya atau lambdanya, yakni adalah 6 meter. Nah, kemudian yang ditanya adalah V atau cepat rambat gelombangnya. Nah, untuk mengetahui cepat rambat gelombang, kita dapat menggunakan dua opsi rumus ya di sini ya. Bisa pakai F dikali dengan lambda, frekuensi dikalikan dengan lambda, atau kita bisa menggunakan V sama dengan lambda per T atau periode. Nah, coba kita cari kira-kira mana yang lebih mudah kita temukan antara frekuensi dan periodenya. Oke, di sini kalau kita lihat gambarnya, ada dua buah gelombang, ya, ada dua buah gelombang yang mana di sini adalah ke kanannya adalah fungsi waktu. Nah, untuk waktunya di gelombang pertama ini ternyata membutuhkan waktu 0,5 second. Nah, kemudian sampai di gelombang kedua ini dia membutuhkan waktu 1 second. Nah, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu frekuensi. Nah, frekuensi di sini definisinya adalah jumlah gelombang tiap satuan waktu atau jumlah gelombang setiap detiknya. Nah, kalau ini yang dibahas adalah setiap detik, berarti yang kita lihat adalah di sini. Nah, sampai di sini berapakah gelombang yang sudah terbentuk? Nah, kalau kita lihat ini ada 1 dan 2. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk frekuensinya itu adalah 2 Hz ya. Bahwa jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap detik ini terjadi 2 gelombang. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mencari periodenya? Apakah juga bisa kita cari di sini? Kita coba ya. Jadi di sini kita pahami terlebih dahulu apa sih definisi dari periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini panjang gelombangnya. Nah, untuk gelombangnya di sini dari sini sampai ke sini ya. Nah, untuk menempuh satu gelombang ini membutuhkan berapa second atau berapa detik. Nah, kalau kita lihat di sini waktunya adalah 0,5 second. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa periodenya di sini adalah 0,5 second ya. Jadi sama-sama bisa kita temukan antara frekuensi maupun periodenya. Tinggal kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Oke, kita coba yang ini ya. V sama dengan F dikali dengan lambda. Kita masukkan F-nya adalah 2 dikali dengan lambdanya adalah 6 meter. Berarti cepat rambat gelombangnya adalah 12 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, kita lanjut untuk soal yang selanjutnya. Pada gambar di samping ini, besaran amplitudo frekuensi besar amplitudo, periode, frekuensi, dan cepat rambat dari gelombang tersebut adalah titik-titik. Oke, ini yang pertama kita cari amplitudonya dulu ya. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh atau simpangan maksimal. Nah, ini bisa kita lihat dari tinggi puncak bukitnya atau dasar dari lembahnya. Kalau tinggi puncak bukit berarti ada di sini. Kalau kedalaman paling dalam dari lembah ada di sini. Ya, ini biasanya sama ya. Ini
bisa dilihat informasinya bahwa tingginya adalah 4 cm ya. Berarti untuk amplitudenya bisa kita simpulkan bahwa dia adalah 4 cm. Nah, di sini untuk opsinya dari A sampai dengan C. Nah, ini dia semuanya adalah 4 cm. Berarti maaf, dari B sampai D ya. B sampai D adalah 4 cm. Berarti A kita eliminasi. Ini pasti salah. Kemudian kita masuk ke periode. Oke, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Nah, kita lihat di sini ada 3 gelombang ya. Ada 1, kemudian 2, dan 3. Nah, karena ini gelombang transversal, berarti satu gelombang itu adalah satu bukit ditambah satu lembah. Di sini ada 3 gelombang yang mana membutuhkan waktu 6 second. Oke, jadi bisa kita tuliskan di sini bahwa kalau 3 gelombang itu dia membutuhkan waktu 6 second. Nah, berarti kalau satu gelombang berarti tinggal kita bagi ya. Ya, ini adalah 6 bagi 3. Berarti adalah 2 second. Berarti periodenya atau T ini adalah 2 second. Berarti yang 2 second ini adalah opsi C dan D. Nah, berarti untuk opsi A dan B ini kita eliminasi ya. Oke, kemudian untuk frekuensi ya. Frekuensi itu bisa kita cari dengan cara rumus, bisa dari gambar ini pun juga bisa ya. Kalau pakai rumus, frekuensi itu adalah 1/T ya. Berarti 1/2 karena T-nya tadi kita dapatkan 2. Berarti 0,5 Hz. Nah, berarti yang benar di sini adalah yang D. Nah, ini untuk yang selanjutnya tidak perlu kita cari karena ini sudah tereliminasi semua. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Pada seutas tali merambat gelombang dengan kecepatan 2 meter per second. Ya, oke, di sini kita dapatkan informasi V-nya adalah 2 meter per second. Kemudian gelombang melewati titik A dan kemudian titik B pada tali. Oke, ini kita gambarkan terlebih dahulu ya untuk gelombangnya. Oke, jadi gelombangnya seperti ini. Nah, gelombang melewati titik A dan kemudian titik B pada tali. Jarak titik A ke titik B adalah 60 cm. Jika fase gelombang di titik B terhadap fase gelombang di titik A berbeda sebesar 1,5 pi radian. Frekuensi gelombang itu adalah titik-titik Hertz. Nah, sebelum kita menentukan di mana titik A dan titik B, anggap saja di sini titik A ya. Titik A kita letakkan di sini. Nah, di sini kan diketahui bahwa selisih fasenya antara titik A dan titik B ini adalah 1,5 pi radian. Nah, jadi fase gelombang itu berbeda satu fase itu adalah berbeda satu fase gelombang itu adalah 2 pi radian. Berarti kalau 1,5 pi radian itu berarti adalah 3/4 gelombang ya. 1,5 pi radian itu berarti adalah 3/4 gelombang ya, karena kalau satu gelombang penuh itu berarti adalah 2 pi radian. Nah, pertanyaannya kalau dia titik A di sini maka titik B-nya di mana? Kalau kita ambil 3/4 gelombang berarti dia ada di sini ya titik B. Nah, ini adalah titik B. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah frekuensi gelombang itu berapa. Nah, sebelum kita mencari frekuensi, nah, apa yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah panjang gelombangnya. Karena rumus cepat rambat, karena nanti kita pakai rumus ini ya. V sama dengan F lambda. Nah, kemudian untuk mencari F-nya kita pakai rumus V dibagi lambda.
V-nya sudah kita ketahui, nah tinggal lambdanya saja. Nah, tadi diketahui di soal bahwa jarak titik A ke titik B ini adalah 60 cm. Nah, berarti lambdanya berapa? Oke, jadi kalau di soal ini diketahui bahwa 3/4 gelombang atau 3/4 lambda itu adalah 60 cm, berarti kalau lambda atau panjang gelombangnya adalah 60 dikali 4/3. Jadi kita dapatkan lambdanya adalah 80 cm. Yang mana kalau ini kita jadikan meter, dia adalah 0,8 meter. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. V-nya tadi adalah 2, kemudian dibagi dengan 0,8 ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2,5 Hz. Oke, berarti jawabannya di sini adalah yang B. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Laju gelombang transversal pada tali sepanjang 25 meter adalah 50 meter per second. Bila gaya tegang tali adalah 200 Newton, maka massa tali adalah titik-titik. Nah, kita pakai rumus ini ya. Rumusnya adalah cepat lambat gelombang itu adalah akar F per mu. Ya, mu itu adalah massa jenis linear dari tali tersebut. Nah, atau bisa kita jabarkan lagi, rumusnya adalah F akar F dikali L per M. Apa itu F? F di sini adalah gaya tegang tali. Gaya tegang tali. Nah, kemudian L itu adalah panjang tali. Panjang tali. Kemudian yang terakhir M adalah massa talinya. Nah, oke, dari rumus ini yang kita pakai ya. Nah, tadi di soal kita sudah dapatkan datanya, yakni V-nya adalah 50 meter per second. Kemudian gaya tegang talinya F itu adalah 200 Newton. Kemudian panjang talinya adalah 25 meter ya. Oke, dari rumus tadi bisa kita ubah lagi menjadi bentuk V kuadrat ya, kita ubah ya, akarnya hilang karena kita kuadratkan, F dikali L per M ya. Berarti kalau kita mencari M itu adalah F dikali L per V kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan, kita lanjut di sini ya. Kita dapatkan M sama dengan F-nya kita masukkan 200 dikalikan dengan L-nya, yakni 25 meter, dibagi dengan V kuadratnya. V-nya tadi adalah 50 kuadrat. Ya, oke, kita hitung. 200 dikali 25 dibagi 2500 ya, ini bisa kita coret. Nah, ini kita coret, berarti kita dapatkan adalah 2 kg. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Faktor-faktor yang dapat mempercepat perambatan gelombang pada dawai. Nah, ini kita garis bawahi adalah mempercepat ya. Mempercepat perambatan gelombang pada dawai. Di sini yang pertama ada memperpanjang kawat, yang kedua memperbesar massa jenis kawat, yang ketiga memperbesar tegangan kawat, dan yang keempat adalah memperbesar ukuran kawat. Nah, pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, tadi kita pakai rumus, kita tahu bahwa V itu adalah akar F per mu. Nah, di sini yang jelas bahwa kalau kita mau mempercepatnya, maka F ini bisa kita perbesar, gaya tegangannya kita perbesar. Berarti yang pasti benar adalah yang nomor 3 ini. Nah, kemudian bagaimana dengan pernyataan yang lain? Kita coba pernyataan yang nomor 1, memperpanjang kawat. Nah,
Memperpanjang kawat ini kalau kita tadi lihat jabaran rumusnya, akar F L per M gini ya. Memang kalau kita lihat memperpanjang kawat ini dia akan memperbesar nilainya. Nah, akan tetapi memperpanjang kawat itu tidak serta-merta merubah nilai dari mu ini ya. Karena dia tidak berpengaruh pada massa jenis linearnya. Sehingga nomor 1 ini adalah salah ya. Meskipun kalau kita lihat ini nanti diperbesar, ini juga akan semakin besar V-nya. Nah, tapi itu tadi bahwa memperpanjang ukuran kawat tidak serta-merta merubah nilai dari mu ya. Oke, kemudian yang nomor 2, memperbesar massa jenis kawat. Ya, ini mu-nya diperbesar. Nah, ini kebalikannya. Justru kalau mu ini kita perbesar, maka cepat lambat gelombangnya bukan malah semakin cepat, tapi dia akan semakin lambat. Jadi kebalikannya. Ini adalah salah. Oke, kemudian yang nomor 4, memperbesar ukuran kawat ya. Oke, kalau memperbesar ukuran kawat, ini biasanya dia akan berefek bahwa massa jenis linear kawatnya akan semakin besar ya, mu-nya akan semakin besar. Ini M-nya kita perbesar ya. Otomatis bukan tambah mempercepat gelombangnya, akan tetapi dia malah akan semakin memperlambat gelombangnya. Berarti ini juga salah. Berarti jawabannya adalah 3 saja. Oke, itu adalah pembahasan soal kita untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di part 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.